siber tersebut. Dan ini juga terkait tentunya dengan ancaman-ancaman lain. Dari hasil pantauan kita di ruang siber, antara lainnya seperti separatis atau KKB yang ada di Papua, itu mereka juga pantauan kita dari ruang siber itu dibantu baik dari dalam dalam arti kalau kita lihat traffic komunikasi, termasuk juga terutama dari luar. Jadi ini menjadi masalah juga yang tentu kita akan koordinasikan dengan instansi terkait bagaimana untuk mengatasinya. Rekan-rekan yang saya hormati, kemudian yang bersifat teknikal tadi, ya, menyerang sistem elektronik sendiri, kemudian yang bersifat sosial menyerang manusianya. Yang kita tahu tadi saya katakan bahwa manusia itu pasti mempunyai cara pikir, sisi kepercayaan dan perilaku. Ini menjadi sesuatu hal yang menjadi perhatian kita semua juga. Karena di era sekarang mungkin kita berpikir perang itu hanya darat, laut, udara. Tapi sekarang juga sudah ada perang siber, yaitu menyerang sistem elektronik, dan perang informasi, yaitu mempengaruhi sasaran. Dan itu perang ini berlaku terus menerus, tidak di-declare ya kayak perang konvensional yang lain. Jadi ini sangat berbahaya terutama kepada kita. Maka perlu ya kita waspada dan meningkatkan, kalau saya katakan menghadapi serangan yang bersifat sosial ini, ya kita kembali ke jati diri bangsa, yaitu untuk tetap ya kita punya nilai dasar Pancasila, kita sudah mempunyai nilai-nilai agama, kita juga mempunyai nilai-nilai budaya, sosial dan sebagainya. Ini saya rasa untuk menghadapi ancaman-ancaman yang bersifat sosial tadi. Kemudian pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan hasil monitoring keamanan siber di Indonesia pada tahun 2021 terdapat 1.637.970. Ulangi, 1.630.973.022 anomali traffic, dan jenis serangan siber terbesar sejumlah 1 miliar lebih adalah infeksi malware 62%, dengan tren kasus berupa web defacement, data breach, human operated ransomware, advanced persistent threat. Berkait dengan serangan siber bersifat sosial, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Siber Polri periode Januari hingga Desember 2021 telah ditemukan sebanyak 19.529 aduan berupa pengancaman, penipuan, pemerasan, fake news, pornografi, dan pemerasan. Dan berdasarkan data olahan Kemenkominfo Republik Indonesia periode Januari hingga Desember 2021 ditemukan sebanyak 2.036 sebaran hoax, terutama tentang COVID. Kami dari BSSN mengingatkan ya kepada kita semua ya bahwa sebenarnya sudah ada aturan, sudah ada hukum, yaitu amanat PP 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (ESTE) pasal 3 ayat 1 yang bunyinya adalah setiap penyelenggara sistem transaksi elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Jadi ini kan banyak sekali kebocoran data, kemudian hal-hal lain. Jadi kami ingin ingatkan kembali, sebenarnya itu tanggung jawab dari si penyelenggara. Tidak bisa dia istilahnya lepas tanggung jawab. Itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita himbau setiap penyelenggara, terutama juga yang ada di publik maupun di swasta, supaya kalau berani membangun suatu sistem elektronik yang bertanggung jawab untuk keamanannya. Kemudian isu, ini tren juga ini, isu konflik perang Rusia Ukraina di ranah siber. Karena kan kita bisa lihat
kondisi di sana. Dari situasi yang kami pantau, BSSN tentu dalam hal ini pemerintah mengingatkan kepada masyarakat dan komunitas siber agar menyesuaikan diri dengan kebijakan politik negara Republik Indonesia. Ulangi, kita ini kan keluarga besar bangsa Indonesia, ada pemimpinnya, Bapak Presiden Jokowi. Apa kebijakan dari Bapak Presiden? Ya itu yang harus kita lakukan, sampai ke bawah yang harus kita taat. Jadi dan tidak melakukan aktivitas yang dapat merugikan Indonesia maupun upaya Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, sehingga Indonesia tidak terjebak dalam situasi konflik di ruang siber, serta tetap dapat menjunjung tinggi norma keamanan siber pada United Nations Norm of Responsible State Behavior in Cyberspace. Jadi sudah ada norma bagaimana kita berinteraksi di ruang siber. Ya, jadi boleh saya katakan urusan Ukraina dengan Rusia kan ya urusan mereka, ya. Karena masalahnya apa? Siber ini kalau terlibat, kalau disediakan di tentara itu, kalau dia itu kan dia terlibat langsung. Ya, ini tidak bagus. Ya, jadi kembali ke kebijakan politik negara. Kita punya pemimpin, apa kebijakannya? Sesuaikan dengan dan turut taat, gitu ya. Kemudian BSSN senantiasa berperan aktif dalam menjalankan tugas pengamanan siber yang terkait program-program pemerintah. Di antaranya kita juga sedang menyiapkan bagaimana mengamankan, mendukung presidensi G20 dan juga program pemindahan IKN. Jadi kalau cerita tentang ibu kota negara, BSSN sudah pada tahap melakukan apa yang harus dilakukan. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita sudah menyiapkan bagaimana melatih ASN nanti yang bertanggung jawab di bidang cyber security. Kita sudah akan bisa mulai tahun ini dari kementerian-kementerian terkait yang akan dikirim ke sana, siapa yang mengawasi. Seperti yang kita tahu bahwa IKN itu kan smart city. Jadi memang seperti yang sudah saya katakan tadi, kita sudah menyiapkan ke sana. Dan juga kita berkoordinasi terus dengan Bappenas, bagaimana kita harus membangun diaksi. Karena bagaimanapun suatu negara, dia harus punya diaksi nasional, yaitu mengamankan data-data sensitif negara itu. Nah, itu juga menjadi program kita, sedang kita koordinasikan. Rekan teman-teman dan